pada akhir Juli 2025. Sebuah laporan tak terduga muncul dari sebuah situs militer internasional. Disebutkan, Rusia telah diam-diam mengirimkan sistem pertahanan udara paling canggih miliknya, S-400, ke Iran. Satu divisi penuh, lengkap dengan radar, peluncur, dan sistem komando, dikabarkan telah dikerahkan di sekitar kota strategis Isfahan, dekat dengan fasilitas nuklir Iran. Namun, tidak ada pernyataan resmi, tidak ada foto satelit, tidak ada klarifikasi dari Kremlin. Dan Iran bungkam. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar terjadi atau hanya bagian dari permainan bayangan dalam geopolitik Timur Tengah yang semakin panas? Hari ini, kita akan menyelami isu S-400 untuk Iran, dari dugaan realitas militer, reaksi dunia, hingga skenario-skenario strategis yang mungkin terjadi. S-400 Triumph adalah sistem pertahanan udara jarak jauh buatan Rusia yang dirancang untuk menembak jatuh pesawat tempur, rudal balistik, hingga drone siluman. Sistem ini dapat melacak 100 target sekaligus dan menghancurkan sasaran sejauh 400 km. Bagi negara seperti Iran yang selama ini menghadapi ancaman serangan udara dari Israel, kehadiran S-400 akan menjadi perubahan strategis yang dramatis, karena bukan hanya memperkuat pertahanan, tapi juga menciptakan zona larangan terbang de facto di langit Iran. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah benar sistem ini telah dikirim? Situs defensemirror.com pada 29 Juli 2025 mengklaim bahwa Rusia telah mengirim satu divisi S-400 ke Iran. Divisi itu disebut mencakup radar 91N6I, radar engagement 92N6I, dan peluncur 5P85TE2. Semua ini, jika benar, menandakan penguatan serius atas pertahanan udara Iran. Tapi, yang menarik adalah Iran sebelumnya secara terbuka menolak kebutuhan akan S-400. Menteri Pertahanan Iran, Mohammad Reza Ashtiani, bahkan menyatakan, "Kami tidak butuh S-400. Sistem kami, seperti Bavar 373, telah lebih dari cukup." Bavar 373 adalah sistem buatan dalam negeri yang oleh sebagian analis Iran diklaim setara, bahkan lebih unggul dari S-400. Lalu mengapa kini muncul kabar pengiriman dari Rusia? Ada dua kemungkinan. Iran memang ingin meningkatkan pertahanannya secara diam-diam. Atau ini adalah bagian dari operasi pengaruh, baik dari Rusia maupun Iran, untuk mengirim pesan ke Barat. Tak butuh waktu lama, kabar itu langsung menyebar ke pusat-pusat kekuasaan dunia. Amerika Serikat menyatakan bahwa jika pengiriman itu benar, maka itu merupakan eskalasi serius yang mengganggu keseimbangan regional. Mereka memperingatkan sanksi baru dan memperkuat sistem radar di wilayah Teluk. Inggris, Jerman, dan Perancis menyusul. Ketiganya membekukan kerjasama penerbangan dengan Iran dan menargetkan entitas yang diyakini terlibat dalam pengembangan rudal balistik Iran. Israel, mungkin yang paling gelisah. Selama bertahun-tahun, Israel telah menyusun rencana serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran, operasi yang sangat bergantung pada keunggulan udara dan elemen kejutan. Namun, dengan kehadiran S-400, serangan seperti itu bisa berubah menjadi bencana. Beberapa analis bahkan menyebut S-400 akan memaksa Israel untuk mengandalkan rudal hipersonik atau drone siluman alih-alih jet tempur biasa.
Di sisi lain, Rusia sendiri tidak pernah mengonfirmasi pengiriman ini. Mereka memilih diam. Bagi Moskow, pendekatan ini adalah bentuk diplomasi ambigu strategis, membiarkan dunia berspekulasi tanpa menyatakan sikap tegas. Dengan cara ini, Rusia tetap bisa menjaga hubungan dengan Iran, mengirim sinyal ke Barat, dan tetap bisa menyangkal jika ada tekanan internasional. Namun, Rusia juga menghadapi risiko. Kegagalan sistem S-400 di Iran, seperti yang terjadi dengan S-300 sebelumnya, bisa merusak reputasi industri senjata mereka secara global. Dan lebih dari itu, jika benar membantu memperkuat pertahanan Iran, Moskow bisa semakin terisolasi secara diplomatik oleh negara-negara Teluk. Iran selama ini membanggakan kemandirian militernya. Program rudal balistik mereka mandiri, sistem radar mereka mandiri, dan pertahanan udaranya seperti Bafar 373 dikembangkan dengan kemampuan mendeteksi dan menembak target sejauh 300 km. Namun, pengalaman pahit pada April 2025 saat Israel meluncurkan serangan udara ke Isfahan membuka luka lama. Sistem yang ada gagal mencegat seluruh rudal. Kepercayaan publik Iran terhadap sistem pertahanan mereka mulai goyah. Maka dari itu, S-400, meski sebelumnya ditolak secara publik, mungkin kini dipertimbangkan sebagai jaring pengaman terakhir. Bukan karena Iran tidak percaya pada teknologinya sendiri, tapi karena mereka tahu, dalam perang asimetris modern, lebih baik memiliki dua tameng daripada satu. Benarkah Rusia telah mengirim S-400 ke Iran? Kita belum tahu pasti. Namun, yang jelas, dunia telah bereaksi. Seolah-olah itu sudah terjadi. Inilah kekuatan informasi dalam konflik modern. Sebuah laporan tak terverifikasi saja bisa memicu ancaman sanksi, mengubah strategi militer, bahkan menggeser keseimbangan kekuatan regional. Apapun kebenarannya, yang jelas, Iran dan Rusia semakin dekat. Dan di tengah medan konflik yang terus bergeser, terkadang senjata paling ampuh bukan misil, tapi ilusi.